Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah live streaming pagi ini. Baik, kita mau siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena pernyataan Tuhan yang luar biasa sempurna di sepanjang minggu ini. Kita mau bawa hati kita pada Tuhan. Kita mau berserah pada Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan dahsyat dan ajaib buat kehidupan kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna buat kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus ada menyertai kami, apapun kondisi kami, keadaan kami. Kami bersyukur karena Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Meskipun kondisi sekeliling kami gak memungkinkan, tidak menyenangkan buat kami, tapi kami bersyukur pernyataan-Mu sempurna buat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat buat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin Yesus. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Yesus, makasih Tuhan, Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau
sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Yesus, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin, haleluya. Kau beserta dengan kami Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, kami bersyukur, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama kami. Walau 10.000 dirembah di sisi kami, kami gak takut Tuhan, kami gak gentar, kami gak akan goyah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Dahsyat Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan dengan iman, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman kami mau katakan, walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami nggak akan goyah, kami nggak akan gentar, karena Tuhan Yesus ada beserta dengan kami. Kau nggak pernah meninggalkan kami, Kau nggak pernah membiarkan kami tergeletak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita mau terus bersyukur. Kita mau katakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Dia kekuatan kita. Meskipun musuh ada sekeliling kita, kita nggak perlu takut, nggak khawatir. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di siniku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku.
depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Amin. Kami gak akan goyah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, yes, haleluya. Amin. Haleluya. Perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, haleluya. Gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu menjadi sumber kekuatan kita, kemenangan kita. Makasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Kau ada terus bersama dengan kami. Kau terus ada bersama dengan kami Tuhan. Penyertaan-Mu terus sempurna dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan pagi ini bahwa kami mau menjadi pribadi-pribadi yang gak pernah menyerah Tuhan. Kami mau terus ada berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu, firman-Mu ya dan amin buat kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Amin Yesus. Tuhan tak pernah janji
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin Yesus, kami percaya Tuhan. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin Yesus, kami gak akan menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Haleluya. Engkau satu-satunya andalan kami, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku yes, haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Amin, kami percaya Tuhan. Bimbang saya serahkan pada hamba-Nya. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku harapkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Amin, amin, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, amin, amin. Engkau adalah Tuhan yang satu-satunya yang kami andalkan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah pemulih kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau hadir Tuhan bersama dengan kami di dalam ibadah kami.
walaupun Tuhan ibadah kami hanya melalui streaming, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam ibadah kami. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di rumah-rumah jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu mengalir dan membukakan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam berkat nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan GPKDI JRB yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah raya bersama-sama secara online. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara pada saat ini, jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin saudara ada di rumah di Medang ya, saudara yang ada di Gading, saudara yang ada di Karawaci, saudara yang ada di Dasana Indah. Halo, apa kabar? Kita katakan sama-sama ya, dahsyat, luar biasa, yes, 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 mantap, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bahwa kita harus percaya akan pertolongan dan perlindungannya. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara, pada akhir tahun 2019 kita telah menetapkan tema tahun 2020 ini tentang mengenal Allah yang benar. Dan dari bulan Januari, Februari, Maret sampai saat ini kita sedang membahas tentang mengenal Allah yang benar. Dan saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahwa orang yang mengenal Allah dengan benar, mereka percaya akan pertolongan dan perlindungan Tuhan ya. Jadi ada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau baca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-121, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kita baca, saudara perhatikan Bapak Ibu Saudara. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini adalah sebuah nyanyian. Dikatakan bahwa nyanyian ziarah yang biasanya itu dinyanyikan oleh orang-orang Israel pada waktu mereka datang ke Yerusalem, ketika mereka berziarah di sana, dan mereka katakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa di dalam perjalanan hidup bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, ada banyak tantangan, rintangan yang harus mereka lewati. Mereka sering melewati hal-hal yang begitu menakutkan hidup mereka dalam perjalanan mereka ya. Sering mereka berada di dalam bahaya maut ya. Sering mereka dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk mereka mengadakan ziarah, mereka mau beribadah kepada Tuhan, tapi mereka mengalami hal-hal yang begitu menakutkan dalam perjalanan mereka. Dan ini syair ditulis Tuhan, syair ini ditulis berdasarkan pengalaman hidup mereka. Oleh karena itu mereka katakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Jadi Yerusalem itu letaknya dikelilingi oleh gunung-gunung, dan di gunung-gunung di mana ketika mereka datang ke Yerusalem mereka harus melewati itu, dan banyak penyamun-penyamun mungkin yang harus mereka lewati, dan mereka tidak sering mengalami kesulitan dalam perjalanan ini. Oleh karena itu mereka katakan ya, ketika mereka mau pulang, mungkin mereka punya banyak masalah juga, ketakutan juga, kecemasan, kekhawatiran melanda kehidupan mereka ketika
mereka mau pulang. Ketika mereka lihat gunung-gunung di mana di sana ada banyak tempat-tempat yang membahayakan mereka. Mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagaimana orang Israel yang sudah mengalami hal yang luar biasa. Mereka katakan bahwa pertolongan mereka adalah dari Tuhan, ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan kepada siapa-siapa. Mereka tak berdaya tentu ketika mereka mengalami masalah, tapi mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Bapak Ibu Saudara, kita juga seringkali mengalami hal-hal yang saat-saat ini atau hari-hari ini kita mengalami perkara-perkara yang tidak menyenangkan hidup kita. Kita mungkin sering mengalami kecemasan, kekhawatiran akibat daripada dampak COVID-19. Di mana pada saat ini dengan adanya COVID-19 yang melanda bangsa kita, bahkan melanda seluruh bumi ini, banyak orang dihantui dengan ketakutan. Mereka cemas, mereka khawatir, galau, stres, depresi dalam kehidupan mereka. Karena mereka berpikir jangan-jangan saya juga bisa kena. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya juga tidak menutup kemungkinan jemaat Tuhan yang ada di JRB ini mengalami hal yang sama, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Mungkin ada yang stres, bahkan mungkin ada yang depresi. Terus muncul sebuah pertanyaan, masihkah ada pertolongan bagi kita yang percaya kepada Yesus? Nah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang mengenal Allah dengan benar, mereka percaya akan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Mengapa? Nah dikatakan di dalam kitab Galati pasal yang kedua, ayat yang ke-20 kita mau baca. Ayat yang ke-20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus ketahui, kalau kita ingin mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan, Paulus berkata di dalam kitab Galati 2 ayat yang ke-20, bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kita hidup bukan seorang diri. Kita hidup bersama Yesus. Oleh karena itu pertama, kalau kita ingin mengalami pertolongan perlindungan Tuhan, kita harus hidup bersama Yesus. Sementara di luar sana ada banyak masalah, kekhawatiran, kecemasan. Mereka tidak tahu kemana mereka harus mendapatkan pertolongan. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, Paulus berkata di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Galati 2, dia katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara punya masalah di rumah, tapi yakinlah bahwa Bapak Ibu Saudara bersama Yesus, pasti kita aman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu juga bahwa ketika kita percaya Yesus bukan berarti bahwa percaya Yesus tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau percaya kepadanya pasti mereka tidak akan mengalami masalah. Bukan. Tetapi kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka akan mendapatkan perlindungan. Mereka akan mendapatkan pertolongan karena Yesus siap untuk menolong orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, hiduplah bersama Yesus. Hiduplah bersama Yesus, hidup bersama dengan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, himbauan dari pemerintah yang mengatakan bahwa di rumah saja
itu adalah himbauan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara mungkin sekarang ini sudah menerapkan hal itu, sudah di rumah aja. Tapi Bapak Ibu Saudara berkata, ya saya udah di rumah gak keluar-keluar. Tapi malah masalah tambah banyak. Tadinya saya gak galau, sekarang kok tambah galau di rumah. Tadinya saya gak stres, kok jadi stres gak keluar-keluar. Mungkin Bapak Ibu Saudara mulai resah, mulai gelisah di dalam hidup saudara karena kelamaan di rumah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara di rumah saja dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus hanya sendirian aja, ya jelas saudara bisa mengalami hal yang demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang namanya hashtag di rumah saja harus kita tambah. Ya, hashtag bersama Yesus saja. Oh, haleluya. Jadi di rumah saja harus ditambah lagi dengan bersama Yesus saja. Ya. Karena kalau kita di rumah saja nggak bersama Yesus, ya pasti galau, stres itu bisa muncul di dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau kita bersama Yesus, pasti Dia akan menolong kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Filipi 4 ayat 9 katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak mungkin di antara Bapak Ibu Saudara, orang-orang di luar sana, mereka di rumah saja. Semua kebutuhan terpenuhi. Ketika mereka butuh makan, mereka buka lemari es, waduh, persediaan makanan cukup. Mereka lihat di gudang berasnya cukup. Tetapi mengapa kecemasan masih tetap muncul? Kekhawatiran masih tetap muncul. Ketakutan masih tetap muncul. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus bersama Yesus. Ya, kalau kita bersama Yesus, yang kita butuhkan itu Dia akan berikan. Sebenarnya di rumah kita butuh damai sejahtera, ya. Kita butuh damai sejahtera. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 20. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-20 dia katakan, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Nah Bapak Ibu Saudara, terlepas COVID-19 ini merupakan sebuah amarah Tuhan yang terjadi pada saat ini, tetapi kita diingatkan, oh ketika masalah datang, dikatakan mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Jadi di rumah saja, tutup pintu ya, lockdown istilahnya, ya itu Alkitabiah Bapak Ibu Saudara, ya di rumah aja. Cuman kalau di rumah aja dan tidak melakukan apa-apa, nah Bapak Ibu Saudara pasti akan mengalami hal-hal yang mungkin bisa menakutkan saudara, bisa membuat saudara cemas, bisa mengkhawatirkan saudara. Tapi mari kita ikutin apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12 dia katakan, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Nah ketika kita berada di rumah saja, mungkin kita ada di kamar, atau kita nggak kemana-mana di rumah saja, kita butuh damai sejahtera tentu. Ya, banyak orang yang mengalami kesulitan, kesusahan, tetapi belum sampai terjadi mereka kelaparan. Kita belum pernah mendengar, saya belum pernah mendengar ada seorang mati kelaparan di bangsa kita ini gara-gara COVID-19. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa yang menjadi kebutuhan utama di dalam kehidupan kita yaitu damai sejahtera. Ketika engkau berjumpa dengan istrimu di rumah, ketika engkau berjumpa dengan suamimu di rumah, ketika engkau berjumpa dengan anakmu di rumah, karena setiap hari di rumah saja ketemu ya mereka-mereka aja. Ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak, ketemu orang tua, itu aja. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka kita bisa semakin kacau, semakin kalut hidup kita.
Ya. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita di dalam Yesaya 26 ayat 9, dikatakan bahwa dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi, sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita diingatkan agar supaya kita di rumah saja, lakukan apa yang benar. Kita harus mau belajar apa yang benar. Oleh karena itu, sisihkan waktu bersama dengan Tuhan di rumah. Baik pagi hari, malam hari. Kalau siang hari mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bersenda gurau dengan istri, suami, atau anak-anak, atau orang tua. Tetapi gunakan waktu, ambil waktu bersama dengan Tuhan. Karena dia dikatakan di sini dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau. Dengan sepenuh hati, kita cari Tuhan dengan sepenuh hati. Banyak kegiatan-kegiatan di rumah, mungkin kalau saya lihat di media sosial banyak yang ngirimi, oh saya masak ini, masak itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, masakan seenak apapun yang dimasak di rumah, kalau hubungan suami istri tidak beres, nggak ada damai, percuma. Demikian juga hubungan antara orang tua dan anak, kalau itu tidak pulih, percuma. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berdamailah dengan orang-orang yang ada di rumah. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu mari ajak anggota keluarga, buat mezbah keluarga di rumah. Nikmati hadirat Tuhan, alami kuasa Tuhan di sana. Karena Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bersama dengan Dia, damai di hati kita. Jadi boleh saja kita bilang, ya COVID-19 boleh datang, tapi aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan memberikan damai di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, COVID-19 belum datang di rumah saudara, saudara udah mati duluan. Karena mati ketakutan, mati karena stres. Karena ada orang yang bunuh diri. Saya mendengar seorang bilioner yang ada di Italia, dia mati bunuh diri karena seisi keluarganya terkena COVID-19. Dia mati bunuh diri. Kenapa? Karena dia sendiri saja. Dia di rumah sendiri saja. Kita di rumah bersama Tuhan. Kalau bersama Tuhan pasti Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Dia akan memberikan kasih karunia kepada kita untuk melewati hari-hari ini. Jadi hiduplah bersama Tuhan di rumah, ya. Di rumah saja, bersama Tuhan saja. Dan hal yang kedua Bapak Ibu Saudara yang harus kita ketahui, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam kitab Galati pasal 2:20 tadi, selain kita hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Nya, hal yang kedua agar kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan Tuhan, maka di sini dikatakan ayat selanjutnya, atau masih ayat yang sama, tetapi kalimat berikutnya dikatakan di sini begini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya hidup sekarang ini, saya harus berkata bahwa saya hidup oleh iman kepada Yesus. Jadi saya harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya harus hidup beriman kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak takut, kita tidak khawatir Bapak Ibu Saudara dengan masalah yang kita hadapi, ya. Karena kita tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kita mengenal Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat luar biasa. Dia adalah Yesus Kristus yang sudah rela memberikan dirinya, ya. Dipaku di atas kayu salib untuk kita semua. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup beriman kepada Tuhan. Karena kita harus ketahui juga, kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita menjadi milik Kristus. Jadi bukan milik kita lagi nih, tubuh kita ini. Jadi seharusnya kita tidak boleh bertindak semaunya, seenaknya sendiri. Karena di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 23 dikatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus, ya. Tetapi kamu adalah milik Kristus.
Jadi kita adalah milik Kristus. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Yesus mereka adalah milik Kristus. Jadi bukan milik kita lagi sendiri ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita tahu bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan dan kita milik Kristus. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, ya, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mereka percaya bahwa apapun masalah yang mereka hadapi, mereka bisa atasi dengan kekuatan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Paulus pernah berkata di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-35. Ya. Kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38 dikatakan begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah rentetan masalah yang disampaikan oleh Paulus yang pernah dia hadapi. Dia katakan bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan? Apakah itu kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Atau mungkin kalau saya katakan pada saat sekarang ini, apakah COVID-19 ini bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena ini merupakan sebuah masalah besar yang dihadapi oleh bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini menghadapinya. Apakah itu bisa memisahkan kita? Nah, orang yang beriman kepada Tuhan, mereka tetap percaya. Ya. Mereka akan teguh di dalam kebenarannya. Mereka akan teguh di dalam keyakinannya. Karena itu di dalam ayat yang ke-39 dia katakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita percaya pertolongan Tuhan tetap dinyatakan di dalam kehidupan orang yang beriman kepada Yesus. Nah, terus kemudian mungkin muncul sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kita mengimani sesuatu, tapi bagaimana kalau sesuatu yang kita imani itu tidak terjadi atau tidak terpenuhi? Apakah kita masih bisa bertahan beriman kepada Tuhan? Gak usah jauh-jauh contohnya. Banyak orang mungkin beriman, berdoa agar supaya penyakit COVID-19 ini dilalukan. Tapi tidak pernah berlalu. Banyak orang mungkin di rumah sakit, di tempat karantina atau di mana mereka dirawat, mungkin mereka juga berseru, Tuhan tolong, tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit yang meninggal. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak ada? Apakah Tuhan tidak memperhatikan mereka? Apakah Tuhan tidak peduli dengan mereka? Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu peduli dengan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Namun seperti apa yang saya katakan tadi, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Apakah iman kita tidak akan bergeser? Apakah iman kita tidak akan berpindah? Karena kita melihat apa yang kita inginkan itu tidak terjadi. Nah, ada beberapa contoh Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan, iman mereka itu tidak bergeser. Sekalipun apa yang mereka inginkan, itu tidak terjadi. Di dalam kitab Habakuk, dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tentu seorang Nabi Habakuk merindukan agar supaya anggur bisa berbuah, pohon ara bisa berbunga, tapi itu enggak terjadi.
Bahkan dikatakan bahwa tidak ada kambing domba dalam kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Mungkin pada saat ini mungkin apa yang menjadi kerinduanmu, usahamu, pekerjaanmu tidak menghasilkan. Ini gara-gara musibah yang terjadi pada saat sekarang ini. Engkau kehilangan pekerjaan, engkau kehilangan usaha atau usahamu berantakan pada saat ini. Engkau sudah berdoa Tuhan tolong agar supaya pekerjaanku, agar supaya usahaku bisa terlindungi. Tapi kenyataannya tidak terjadi. Yang menjadi pertanyaannya, apakah engkau masih tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Dia katakan begini Bapak Ibu Saudara di Habakuk 3 ayat 18, sekalipun semua harapan impiannya tidak terjadi, tapi dia katakan namun aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriah-riah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah Bapak Ibu Saudara, dia memahami benar bahwa yang menjadi kebutuhan utama bukan masalah usaha, bukan masalah pekerjaan, menjadi permasalahan utama dari kehidupan manusia, yaitu keselamatan itu sendiri. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara, kita semua sebagai orang yang percaya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dia dipaku di atas kayu salib untuk menolong kita, untuk membebaskan kita agar supaya kita diselamatkan. Itu adalah hal yang terpenting. Kalau kita berbicara masalah ketakutan, banyak orang takut mati. Apalagi melihat kan COVID-19 ini, banyak orang sudah dibawa oleh COVID-19 ini ke pangkuan Bapa Sorgawi. Ada banyak pendeta, saya mendengar ada banyak pendeta. Ada banyak orang-orang percaya mereka sudah pulang ke pangkuan Bapa. Yang terpenting di sini saat mereka mengakhiri hidup mereka, apakah mereka tetap hidup beriman kepada Tuhan atau tidak. Masalah mati hidup itu di tangan Tuhan. Masalah mati hidup semua orang akan mengarah ke sana. Jadi nggak usah takut. Kalau memang giliran kita, ya kita akan pergi. Namun satu hal yang sungguh sangat luar biasa, agar supaya ketika kita mengalami masalah baik dalam pekerjaan usaha kita, maka kita harus tetap bersorak-sorai. Artinya kita harus tetap gembira, kita harus tetap beria-ria. Kenapa? Firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Amsal 17 ayat 22, dia katakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Jadi kalau engkau punya masalah, kalau engkau bersungut-sungut, maka engkau akan semakin terdepak oleh masalahmu. Tetapi kalau engkau responnya tetap bersyukur kepada Tuhan, beria-ria di hadapan Tuhan, dan Paulus berkata bersukacitalah senantiasa kepada Tuhan. Sekali lagi kuucapkan, bersukacitalah senantiasa. Kita harus bersukacita dalam segala hal. Bukan cuma bersukacita saat kita diberkati, saat dalam kesulitan juga kita masih tetap gembira. Haleluya. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Jadi jangan stres di rumah. Buat hati kita itu gembira. Ya. Hati gembira. Kalau istri mulai galau, suami, buat dia gembira. Demikian juga sebaliknya kalau suamimu di rumah itu mulai galau, mungkin mulai stres karena mulai kehilangan pekerjaan. Udah istri, buat dia ketawa, buat dia tersenyum. Karena kalau enggak, cepat atau lambat dia akan sakit Bapak Ibu Saudara. Makan tidur, terus pekerjaan di rumah, enggak ngapa-ngapain. Oleh karena itu mari, kesempatan yang indah, adakan pemulihan di rumah. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Dan orang yang beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak akan meninggalkan imannya hanya karena keinginannya tidak terpenuhi. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai karena keinginan Bapak Ibu Saudara nggak terpenuhi, kemudian Bapak Ibu Saudara mengambil langkah 1000 untuk meninggalkan iman percaya Bapak Ibu Saudara kepada Yesus. Tetap beriman kepada Yesus sekalipun apa yang kau inginkan itu tidak terjadi. Karena perkataan Yesus dikatakan perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang ini mungkin banyak orang merindukan kuasa mujizat terjadi. Mereka ingin melihat bagaimana orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini, mereka semua disembuhkan secara mujizat. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau itu tidak terjadi bagaimana? Apakah engkau masih percaya atau tidak?
Apakah engkau masih percaya atau engkau juga harus meninggalkan Tuhan Yesus? Peristiwa yang terjadi di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-6. Di mana pada waktu itu ada banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus karena dikasih makan gratis, Bapak Ibu Saudara. Baca di dalam kitab pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum dihitung perempuan dan anak-anak. Itu makan gratis, enak Bapak Ibu Saudara ikut Yesus. Jadi banyak orang berbondong-bondong. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka tentang sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati mereka. Karena mereka menganggap bahwa Yesus Kristus ini adalah Mesias yang dijanjikan dan mereka mau menjadikan dia sebagai Raja atas Israel. Tapi Yesus bilang dia akan mati. Mereka harus makan dagingnya dan minum darahnya. Dan mereka berkata bahwa perkataan ini keras. Gak ada yang sanggup untuk menerimanya. Makanya Bapak Ibu Saudara dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Karena mereka tidak lagi melihat mujizat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita ikut Yesus hanya karena mujizat? Kalau kita ikut Yesus hanya karena mujizat, akan ada banyak orang yang mengundurkan diri. Banyak orang akan meninggalkan imannya. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan di JRB ini, kita tahu tentang pengajaran, tentang kebenaran firman Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Walaupun tidak terjadi mujizat, kita tetap percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Yohanes 6 ayat 67 kan dia katakan, bahwa maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tetapi jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Setelah banyak orang yang mengundurkan diri tidak mau lagi ikut Tuhan karena mereka tidak melihat lagi mujizat terjadi. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, hai Simon Petrus, apakah engkau tidak mau pergi juga? Tapi jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa perkataan Yesus adalah perkataan firman yang menghidupkan kita, perkataan yang hidup dan kekal. Kalau kita melihat di dalam kitab Roma 14 ayat yang ke-8 dikatakan, diingatkan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, maka percayalah, yakinlah bahwa Allah tetap baik, dia tetap luar biasa. Oleh karena itu jangan engkau pernah meninggalkan iman percayamu. Karena mujizat yang terbesar dia sudah nyatakan di dalam kehidupanmu. Ketika engkau percaya kepadanya, engkau tidak binasa. Melainkan engkau beroleh hidup yang kekal, dikatakan dalam firman Tuhan. Kita sudah percaya kepada Yesus. Jangan sampai kita meninggalkan iman percaya kita kepadanya. Pagi hari ini saya berharap kita semua bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita mau hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan meninggalkan iman kita. Apapun resikonya. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan kepada kita. Dan kita sudah menjadi milik Kristus. Haleluya. Saya mengundang tim musik untuk bisa masuk ke dalam ruangan supaya kita bisa merenungkan kebenaran yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya mengajak kepada saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri. Dan kita mau menikmati. Kita mau merasakan kasih Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Karena dia akan memulihkan hidup saudara. Dia akan menolong kehidupan saudara. Haleluya. Kita menaikkan sebuah pujian. Pertolonganmu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang jawaban hidupku. Amin, benar Tuhan. Kaulah jawaban hidup kami. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Haleluya. Pertolonganmu begitu
hatiku. Saya undang Gembala Sidang untuk bisa. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau telah sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan dan perlindungan-Mu begitu ajaib Tuhan. Terima kasih Engkau sebagai Tuhan, Engkau sebagai Allah di dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan membiarkan kaki kami goyah. Bahkan Engkau sebagai penjaga kami, Engkau tidak terlelap, Engkau tidak tertidur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kebenaran firman-Mu menyampaikan Tuhan, terik matahari tidak akan menyakiti kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau juga akan menjaga, melindungi kami dari segala malapetaka, dari segala kecelakaan. Itulah janji kebenaran firman-Mu. Bahkan Engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami. Engkau menjaga ketika kami keluar masuk. Dari saat ini sampai selama-lamanya, Engkau yang akan menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang Kau sampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjaga dan melindungi kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara yang ada di rumah, yang dimanapun saudara berada, ketika engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, ketika engkau membutuhkan perlindungan Tuhan, saat ini saya akan mengajak saudara berdoa bersama-sama. Angkat tanganmu dan letakkan satu tangan di dadamu. Bapa yang baik, Engkau melihat hati anak-anak-Mu. Engkau melihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat memohon pertolongan perlindungan-Mu pada saat ini Tuhan. Hamba berdoa di tempat ini. Mereka yang butuh pertolongan. Ketika mereka sakit. Saat ini Tuhan hamba berdoa. Kau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka membutuhkan pertolongan tentang perekonomian mereka. Karena dampak dari wabah COVID-19 ini. Hamba berdoa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa membukakan berkat-berkat, tingkap-tingkap langit dibukakan, turunlah berkat dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka kembali, Tuhan berkati kebutuhan hidup mereka. Tuhan tolong. Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lawat pribadi lepas pribadi. Saat ini juga Tuhan, lawatanmu terjadi, lawatanmu nyata di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus mengalir dalam kehidupan anak-anakmu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini aku
tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Bapa, kami percaya saat ini pertolongan Tuhan sedang terjadi. Pertolongan Tuhan sedang mengalir dalam kehidupan anak-anak. Engkau sedang menyelesaikan perkara demi perkara. Engkau sedang menyelesaikan persoalan demi persoalan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, keajaiban Tuhan terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Haleluya, haleluya, jamah Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dihidupkan usaha-usaha yang melemah saat ini, dihidupkan, dibangkitkan kembali dalam nama Yesus. Begitu ajaib Kau telah memikat hatiku. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Rayakan kemenangan saudara, rayakan jawaban doa saudara dengan kemuliaan Tuhan. Naikkan kemuliaan Tuhan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Ketika kami mengenal Engkau Tuhan, akan terjadi pertolongan dan perlindungan-Mu yang ajaib nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka, kehidupan anak-anaknya, kehidupan keluarganya Tuhan. Berkati juga Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan Yesus dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Kini kami Tuhan Yesus mengakhiri ibadah kami. Kami mengucap syukur. Kami ingin mengedahkan tangan di hadapan-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah seluruh kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dimanapun dan saat kapanpun Tuhan. Kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami supaya kami tetap berada dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Maka dari itu kami mohon kepadamu Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami ingin mengakhiri ibadah kami. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang akan mencurahkan berkat-berkat itu dalam kehidupan saudara, yaitu berkat rohani, sehingga kehidupan rohani saudara terus semakin hari semakin memiliki hubungan yang intim, hubungan yang dahsyat, hubungan yang luar biasa bersama dengan Tuhan, sehingga saudara mengalami perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Bahkan hari demi hari, saudara semakin hari semakin terus mengasihi Tuhan, semakin tertanam dalam Tuhan. Terimalah juga berkat-berkat secara jasmani. Diberkati dengan damai dan sejahtera Tuhan. Lewat damai dan sejahtera Tuhan, saudara tidak lagi mudah merasakan rasa khawatir, merasakan rasa kalut di tengah-tengah kebimbangan yang begitu menghantui di bangsa kami. Saat ini saudara terimalah anugerah damai sejahtera daripada Tuhan dalam kehidupan saudara, agar saudara tetap tertanam dalam Tuhan dan diam di dalam firman kebenaran Tuhan itu. Terimalah juga berkat-berkat secara kesehatan dalam kehidupan saudara. Bahkan terima juga berkat-berkat secara ekonomi. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati cucu-cucumu, diberkati setiap apa yang kau sedang kerjakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan akan dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan saudara, sehingga berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara.
Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat itu. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.